Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Diam, aku tahu kamu tidak pernah ingin melukainya, tapi mengapa kamu tidak memberitahu dia bahwa dia harus bertahan dari tekanan besar dalam proses masuk? Kamu tidak ingin dia menghentikanmu setelah datang ke sini kan? Menyerap bermacam-macam esensi es misterius untuk memperkuat tubuhmu sendiri tidak apa-apa, tapi aku takut mentalmu akan menjadi tidak stabil. Jangan salah jalan. Permaisuri es terdiam meskipun dia tidak mau mengakuinya. Dia mengerti bahwa Tianmeng mengatakan yang sebenarnya. Esensi es misterius telah menyebabkan riak di hatinya yang selalu tenang, dan dia merasa seolah-olah dia telah melihat harapan. Dia belum pernah menyatu dengan harta seperti ini sebelumnya, tapi dia memegang benang harapan kecil itu. Bahkan dia dapat menggunakannya untuk mencoba dan membuat kembali tubuh fisiknya. Dia memang melihat harapan tentang mengikuti Wu Yuhao, tapi dia lebih menginginkan kebebasan. Saudara Tianmeng, seru Wu Yuhao. Tianmeng berbalik dan menatap Wu Yuhao dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Maafkan aku, Yuhao. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Esensi es misterius secara tak terbayangkan memikat setiap makhluk berjenis es. Aku mengerti. Aku tidak menyalahkannya. Wu Yuhao melanjutkan. Aku mengerti nilai kebebasan. Saudara Tianmeng, aku memanggilmu karena aku ingin bertanya apakah aku benar-benar dapat membantu kalian membuat kembali tubuh fisik dan memanfaatkan esensi es misterius, atau lebih tepatnya dengan menggunakannya sebagai bahan utama. Jika itu mungkin, aku bersedia membantu kalian. Aku tidak keberatan bahkan jika kalian menyerap setiap inci es di sini. Tianmeng mengerutkan keningnya lebih erat dan berkata, apa maksudmu, Yuhao? Yuhao tersenyum dan berkata, Saudara Tianmeng, permaisuri es, aku selalu tahu bahwa kalian memiliki harapan yang tinggi padaku, dan harapan ini telah menjadi beban yang sangat besar bagiku. Jika kalian dapat membuat kembali tubuh fisik, maka beban ini secara alami akan hilang. Aku dapat melakukan beberapa hal yang ingin aku lakukan dengan hati yang ringan. Kalian tidak perlu khawatir tentang apapun. Mata rohku telah tumbuh, dan bahkan jika permaisuri es meninggalkanku dan mengambil jiwa bela diri keduaku, itu bukan masalah besar. Aku sangat jelas tentang betapa berharganya kebebasan. Karena itu, jika kamu memiliki solusi untuk ini, Saudara Tianmeng, tolong bantu permaisuri es dan dirimu sendiri. Tidak akan ada masalah jika permaisuri salju dapat dibandingkan, karena ini dasar pemikiran asli untuk menjadi rohku adalah untuk hidup lebih baik. Karena kalian memiliki kesempatan ini, mengapa harus menyerah? Alis yang diikat Tianmeng menjadi rileks, tetapi ekspresinya sangat takjub. Dia bisa mengatakan bahwa kata-kata Wu Yuhao sangatlah tulus dan tidak ada sedikit pun sarkasme. Permaisuri es menatap Wu Yuhao dengan ekspresi kosong di wajahnya dan tampak sedikit tersesat. Wu Yuhao menghela nafas dan berkata, aku selalu punya 3 keinginan. Harapan pertama aku adalah untuk membalas ibuku, dan untuk semua orang yang menyakitinya untuk membayar. Ini adalah tugasku sebagai seorang putra. Harapan keduaku adalah menemukan Dong Er lagi, sehingga kita bisa bersama, dan itu untuk kebahagiaanku sendiri. Harapan ketigaku adalah membantu kalian hidup terus dan dalam kehidupan yang lebih baik. Kalian adalah alasan mengapa aku telah mencapai semua yang aku miliki, dan bagiku, kalian berdua adalah guru dan teman. Satu-satunya tanggung jawab yang tersisa setelah aku menyelesaikan 3 keinginan ini adalah untuk memperjuangkan Shrek dan Sekte Tang. Aku benar-benar berharap 3 harapanku terpenuhi. Karena itu, Saudara Tianmeng, kalian masing-masing dapat pergi jika kalian mampu. Aku tidak akan marah sama sekali. Aku hanya berharap bahwa kita masih bisa berteman setelah ini. Suara Tianmeng menjadi sedikit lebih rendah. Tapi kamu tahu bahwa jika kami meninggalkanmu, mungkin apa yang telah kami satukan denganmu akan tidak berada di tubuhmu lagi. Baik permaisuri es, permaisuri salju, dan aku akan membawa serta semua keterampilan jiwa yang telah kami berikan kepadamu. Bahkan tulang roh yang diberikan permaisuri es akan lenyap. Jiwa bela diri keduamu
kemungkinan akan hancur dan keterampilan jiwa keempat mata rohmu akan lenyap bersamaku. Meskipun kamu adalah seorang sagi jiwa, kekuatanmu kemungkinan besar akan anjlok. Huo Yuhao terkekeh. Aku sudah mempertimbangkan semua itu. Itu bukan masalah, karena aku tidak khawatir tentang semua itu selama aku dapat memenuhi 3 harapanku. Saudara Tianmeng, kamu tidak perlu khawatir untukku. Aku tidak lagi sama dengan aku yang dulu. Dengan bantuanmu, setidaknya aku masih seorang sagi jiwa. Selanjutnya, aku sudah memiliki inti jiwaku. Aku percaya bahwa aku bisa mendapatkan kembali kecakapanku dengan kemampuanku sendiri. Bahkan jika aku hanya memiliki mata roh, aku masih cukup kuat. Jangan khawatir. Tianmeng menghela nafas dan berbalik untuk melihat Permaisuri Es. Apakah kamu mendengarnya? Permaisuri Es mengangguk dalam diam. Tianmeng berkata dengan jelas, "Jadi apa keputusanmu?" Permaisuri Es tidak langsung menjawab. Sebagai gantinya, dia mengajukan pertanyaan kepada Tianmeng. "Jika aku memilih untuk pergi, lalu bagaimana denganmu? Maukah kamu pergi denganku?" Tianmeng menggelengkan kepalanya hampir tanpa ragu ketika dia berkata dengan tegas, "Tidak, aku tidak akan pergi bersamamu." Permaisuri Es merutkan keningnya. "Tapi kamu sudah mengatakan sebelumnya bahwa kamu menyukaiku. Kenapa kamu tidak mau bersamaku?" Tianmeng menjawab dengan jelas, "Ya, aku menyukaimu." "Tidak, aku harus mengatakan bahwa aku mencintaimu. Kamu adalah salah satu komponen terpenting dalam hidupku. Namun Huo Yuhao juga sama." "Ya, itu karena kekuatan Huo Yuhao telah meningkat begitu cepat. Namun di sisi lain, aku mungkin tidak akan ada lagi jika aku tidak bertemu dengannya. Kita selalu mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup dan saling membantu. Dan baru setelah itu, kita mencapai tempat kita hari ini. Karena itu, tidak peduli apakah Yuhao akan menyentuh level itu dengan sukses di masa depan, atau bahkan tidak mencapai level itu, aku akan menemaninya di jalannya. Aku akan selalu berada di sisinya. Apakah dia berhasil atau tidak, aku temannya dan aku juga kakak laki-lakinya. Sama sepertimu, dia telah lama menjadi salah satu bagian terpenting dalam hidupku." Yuhao benar, dia memiliki beban yang luar biasa di pundaknya karena kita. Aku percaya bahwa semua yang dia katakan adalah tulus. Kepergian kita mungkin semacam pembebasan, tetapi aku tidak akan pergi. Tidak peduli apapun masa depan, aku akan berdiri dengan saudaraku. Ekspresi Permaisuri Es berubah sedikit pahit. "Bagaimana denganku? Kami berdua memegang tempat penting di hatimu. Mengapa kamu tidak memilih untuk bersamaku?" Tianmeng menghela nafas dan berkata, "Betapa aku berharap bisa bersamamu. Aku akan berharap hal yang sama di masa depan. Namun aku tidak dapat mengikutimu. Jika kamu memilih untuk pergi, aku akan mencarimu setelah aku menemani Huo Yuhao untuk menyelesaikan hari-hari terakhir perjalanannya. Jika kamu masih hidup, maka aku akan datang kepadamu untuk melindungimu dan untuk menemanimu. Jika kamu tidak lagi di sana, maka aku akan menemukanmu di dunia lain. Meskipun aku sangat takut mati, aku harus mengakui bahwa aku telah hidup cukup lama. Cinta dan persahabatan tidak bisa didapatkan pada saat yang sama. Jika pilihanmu benar dan pilihan Yuhao tidak benar, maka aku akan memilihmu. Tapi sekarang, kamu harus mengerti apa pilihanku." Permaisuri Es mendengus marah. "Kau akan menunggu?" Tianmeng menunjukkan senyum yang menyakitkan. "Mungkin penantian ini akan membawaku kesakitan seumur hidupku." Permaisuri Es menatapnya dengan dingin dan berkata, "Ya, itu akan memberimu rasa sakit selama sisa hidupmu." Dia berbalik dan melayang ke arah Huo Yuhao saat dia berbicara. Tianmeng merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia buru-buru mengikutinya. Permaisuri Salju telah kehilangan ingatannya dan dia hanya mengenali Huo Yuhao. Dia segera terbang di sebelah Huo Yuhao saat dia menatap Permaisuri Es dengan waspada. Permaisuri Es tersenyum menatap Huo Yuhao dan senyumnya sangat bahagia. "Kalian semua salah. Aku memang ingin menyerap esensi es misterius ini. Dan aku harus mengakui bahwa pikiran keserakahan memang muncul di kepalaku ketika aku melihatnya. Aku percaya itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh makhluk berjenis es apapun. Namun, ketamakan itu tidak cukup untuk mempengaruhi imanku.
Jadi bagaimana jika aku menciptakan kembali tubuh fisikku? Dalam kehidupan di Tian, ia telah berkultivasi lebih dari 800.000 tahun dengan bantuan danau kehidupan dan bahkan kemudian ia tidak memiliki kesempatan tunggal untuk menyentuh alam dewa. Alam dewa selalu sangat keras dan ketat terhadap kita, Monsroh. Namun aku benar-benar melihat harapan di Wo Yu Hao. Panggilan dari alam dewa dan pembentukan inti jiwanya membuktikan bahwa penilaianku tidak salah bertahun-tahun yang lalu. Karena itu masalahnya mengapa aku harus melepaskan akal untuk mengejar sesuatu yang sepele. Tianmeng menatapnya dengan mata melebar dan rahang kendur. Kamu tidak ingin menciptakan tubuh fisikmu lagi? Permaisuri Es memutar matanya dan berkata, kapan aku mengatakan bahwa aku ingin melakukan itu? Tianmeng tergagap. Tapi kamu mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi padanya, kamu dapat memilih orang lain. Permaisuri Es menjawab, aku memang mengatakan itu, tapi aku hanya berbicara dengan santai. Kenapa kau sangat serius? Apakah kau pikir aku tidak tahu bagaimana ilusi menciptakan kembali tubuh fisikku? Kau terlalu tegang. Ya, Yu Hao benar-benar menahan tekanan besar yang datang ke sini, tapi tekanan itu adalah dalam kendaliku. Jika aku merasakan bahwa dia telah mencapai batas dari apa yang dapat dia tanggung, aku akan segera membantunya meringankan tekanan itu. Cahaya hijau Permaisuri Es tiba-tiba berkembang ketika dia berbicara dan bentuk asli Permaisuri Kalajengking Giok Es bersinar di belakang punggung Wo Yu Hao. Rasa dingin yang menyerangnya dari awal hingga akhir, yang membekukannya seketika menghilang saat Wo Yu Hao kembali sadar. Bagaimana dia bisa berkembang tanpa tekanan? Apakah dia tidak melakukan hal yang sama pada QQ? Apakah kau tidak tahu betapa sulitnya memberi Wo Yu Hao tekanan? Tempat ini sangat cocok. Pengalaman ini akan sangat bermanfaat baginya ketika ia menyerap esensi es misterius nanti. Namun aku harus menyerapnya setidaknya setengah dari esensi es misterius ini. Permaisuri Es sangat serius. Aku tidak pernah mempertimbangkan untuk membuat kembali tubuh fisikku atau untuk mengubah orang di masa depan. Sejujurnya, aku tidak berpikir ada yang lebih baik dari Yu Hao, dan aku hanya berkomentar dengan santai. Namun, hal seperti itu mungkin, dan aku tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Adapun mengapa aku harus menyerap sejumlah besar esensi es misterius untuk mengkonsolidasi dan memperkuat asal-usulku, alasannya sederhana. Mengapa? Tanya Tianmeng. Permaisuri Es memutar matanya dan berkata, kau benar-benar idiot. Kau memutuskan untuk membantu Wo Yu Hao membentuk inti jiwanya hanya dengan 7 cincin roh. Itu akan memungkinkan kultivasinya meningkat lebih cepat. Tetapi apakah kau menganggap bahwa membentuk inti jiwa kedua adalah tantangan bagi limit Doulo? Ia mungkin akan membutuhkan lebih dari 30 tahun atau bahkan 50 tahun. Esensi es misterius adalah keberuntungan besarmu. Jumlah yang bisa dia serap terbatas, sedangkan serapanku setara dengan jiwa bela dirinya yang menyerap lebih banyak. Semua ini akan dilepaskan ketika dia menerobos di masa depan, dan kemudian dia membentuk inti jiwa keduanya. Aku akan menanamkan kekuatan asalku ke dalam tubuhnya, sehingga dia memiliki kesempatan untuk sukses. Rahang Tianmeng masih bergetar. Sangat bijak. Permaisuri Es menatapnya dengan pandangan menghina dan berkata, tentu saja aku bijak. Tidak sepertimu, kau memang idiot. Kau bahkan belum mengklarifikasi apapun sebelum berlari untuk mengekspresikan kesetiaanmu. Tianmeng memberinya pandangan malu-malu. Aku salah, Permaisuri Es. Aku telah membuatmu sedih. Permaisuri Es tertawa dingin dan berkata, tidak, jangan berbicara tentang keluhan. Kau sangat baik pada Yu Hao. Kalian adalah saudara, aku orang luar. Yu Hao adalah murah hati. Bagaimana denganmu? Kau memproyeksikan pikiran tercelamu sendiri untuk menghakimi orang yang jujur. Tinggalkan aku sendiri. Aku salah, Permaisuri Es. Tidak cukupkah aku minta maaf? Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Nona, aku salah. Aku benar-benar mengerti bahwa aku salah sekarang. Tian mengakhirinya mengerti. Wo Yu Hao berbalik ke arah Permaisuri Es dengan tawa pahit. Ini semua hanyalah kesalahpahaman, ya ampun. Aku juga salah. Semuanya salahku. Jangan salahkan saudara Tianmeng. Tianmeng diam-diam memberi acungan jempol kepada Wo Yu Hao. Permaisuri Es terkekeh dan berkata, tidak mudah untuk membuang kami, Yu Hao. Kamu hanya akan memiliki motivasi ketika ada tekanan. Tidak apa-apa. Aku selalu memperlakukanmu seperti adik laki-laki. Lebih lagi ucapanmu tadi sangatlah menyentuh. Tidak seperti cacing perayap tertentu. Aku salah, Permaisuri Es.
Tianmeng buru-buru melangkah maju untuk menarik permaisuri es. Sudah cukup. Aku akan berurusan denganmu nanti. Kita harus membahas masalah esensi es misterius. Kamu juga harus menyerap beberapa. Tianmeng, bukan hanya aku. Putri Salju dan Sang Hades Bintang juga harus melakukannya. Putri Salju harus mengambil lebih banyak. Dan mungkin itu akan membantunya mendapatkan kembali kekuatan sejatinya. Yu Hao hanya bisa menyerap sedikit untuk saat ini. Esensi es misterius terlalu kuat. Dan jika kamu menyerap terlalu banyak, kamu mungkin akan tertidur lelap seperti Tianmeng bertahun-tahun yang lalu. Jika itu terjadi, kamu mungkin tidur selama 10 tahun. Aku yakin kamu tidak akan menginginkan itu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.